Film ini menang di festival internasional. Tayang juga di Jakarta World Cinema. Dan waktu tayang itu yang nonton kayaknya full karena ini salah satu film spesial yang ditayangkan di festival tersebut. Gue gak sempat nonton pas lagi festivalnya karena habis tiketnya. Namun gue tidak menyangka bahwa film ini akan tayang secara reguler di bioskop-bioskop. Ya walaupun film ini tidak tayang di seluruh bioskop, kayak cuma tayang di jaringan CGV dan Cinepolis kalau nggak salah. Di SX1 film ini nggak tayang. Sebelum gue nonton film ini, sebelum gue menginjakan kaki gue di bioskop, gue udah denger omongan-omongan orang soal film ini bahwa film ini gila banget, keren banget, dan itu meningkatkan ekspektasi gue akan film ini. Dan ketika gue menonton film ini di bioskop, film ini mendapatkan rating 21 tahun ke atas. Jarang loh ada film yang ditayangkan di Indonesia yang mendapatkan rating 21 tahun ke atas. Dan hasilnya bagaimana? Oke, gue kemarin nonton film The Substance, dan berikut adalah review gue setelah yang satu ini. Film ini disutradarai oleh sutradara Prancis kalau nggak salah bernama Coralie Fargeat dan diperankan oleh Demi Moore. Kalau buat lu Gen Z yang nggak tahu siapa Demi Moore itu, Demi Moore adalah salah satu aktris terkenal yang sangat amat terkenal pada eranya. Salah satu film dia yang paling terkenal adalah film berjudul Ghost. Itu film yang membuat salah satu tolak ukur atau sebuah film yang menjadi sejarah dalam perfilman dunia, karena kalau nggak salah secara teknis film Ghost itu adalah film yang memadukan adegan hubungan fisik antara manusia dengan hantu, dan itu dicoba divisualisasikan sebaik mungkin pada zamannya. Kalau nggak salah film Ghost itu tayang tahun 90-an, awal-awal 90-an, dan itu menjadikan salah satu film yang paling disukai oleh banyak orang. Film Ghost juga diperankan oleh Whoopi Goldberg. Kalau yang lo nggak tahu siapa Whoopi Goldberg, itu adalah karakter utama dalam film Sister Act. Dan kalau nggak salah, gara-gara film Ghost, gaya rambut Demi Moore di film itu menjadi tren pada masanya. Jadi biar lo ada gambaran seberapa hebatnya, seberapa kerennya, seberapa suksesnya, seberapa terkenalnya Demi Moore pada zamannya. Lama nggak pernah main film, akhirnya Demi Moore main lagi di film yang luar biasa gila dan judulnya The Substance. Berkisah tentang seorang aktris yang sudah memasuki usia senja di atas 50-an atau 60-an yang merasa dia mulai tidak lagi dipedulikan oleh orang-orang sekitarnya, baik dari dunia hiburan bahkan dari lawan jenis. Dia merasa dia sudah tidak menarik lagi. Salah satu tolak ukurnya, salah satu pemantiknya adalah ketika acara yang dia biasa bawakan itu tiba-tiba diminta untuk diganti dengan orang yang lebih muda, karena sang produser yang diperankan oleh Dennis Quaid itu merasa bahwa sosok Elizabeth yang diperankan oleh si Demi Moore ini sudah tidak lagi menjual, sudah tidak lagi menarik sebagai seorang pembawa acara yang mana acaranya adalah acara olahraga. Karena si Elizabeth ini kena mental, dia akhirnya memutuskan untuk mengkonsumsi sebuah obat atau sebuah cairan terlarang karena dia belinya dari pasar gelap yang akan membuat dirinya kembali menjadi muda. Dia membeli obat tersebut, dia menggunakannya, dan dia mendapatkan hasil yang sangat amat ia inginkan. Dia kembali menjadi muda, dan kalau lo nonton filmnya, lo akan lihat proses dia untuk mendapatkan tubuh mudanya itu luar biasa gore, sangat tidak biasa. Dan sosok yang lebih muda ini bernama Sue, diperankan oleh Margaret Qualley. Permasalahannya karena The Substance ini, atau nama obatnya kalau nggak salah activator gitu, membuat satu orang muncul menjadi dua orang, kayak berkembang biak. Definisi membelah diri di film ini, definisi harafiah, definisi paling visual, paling literal soal membelah diri ya di film ini salah satunya. Keluarlah Sue, namun efek sampingnya adalah adanya dua kepribadian walaupun mereka punya satu jiwa, karena kalau misalkan secara analogi ini, Sue ini adalah benalunya Elizabeth. Jadi Sue butuh Elizabeth sebagai inangnya, sebagai induknya, karena tanpa Elizabeth Sue tidak akan hidup. Awalnya semua itu berjalan dengan baik-baik saja, sampai seiring dengan waktu ada sebuah hal yang mungkin menjadi salah satu hal yang paling mendasar dalam hidup manusia,
yang membuat fungsi dari the substance ini, fungsi dari activator ini mulai menggerogoti mereka secara perlahan sampai ke level paling ekstrim. Dan sampai di titik ekstrim, semuanya sudah terlambat. Ceritanya secara garis besar sih seperti itu. Waktu gue menonton film ini, again, gue bilang di awal, gue menonton film ini tuh ekspektasinya tinggi banget. Dan puji Tuhan, ekspektasi gue terbayarkan dengan cukup tuntas, cukup lunas. Tergantung dari bagaimana gue mengharapkan film ini dibawa kemana. Rating 21 tahun ke atas ini bener-bener emang pantas banget ditaruh ke film ini. Karena film ini banyak mengandung unsur-unsur yang amat sangat dewasa ya. Ketelanjangan, penggunaan obat terlarang, body horror yang sangat belak-belakan, adegan berantem yang sangat brutal. Ya, itu adalah salah satu materi-materi yang ya pantas membuat ini mendapat rating setinggi itu. Ingat, buat lo yang nggak tahu, rating di Indonesia paling tinggi setahu gue, seingat gue, ada 21 tahun ke atas. Di bawahnya adalah 17 tahun ke atas. Lalu ada 13 tahun, dan terakhir adalah semua umur. Kalau nggak salah. Jika ada film yang sampai dapat rating 21 tahun ke atas, berarti itu film untuk orang dewasa. Dan gue bersyukur waktu gue nonton gak ada anak-anak, karena gue sering banget nonton film dengan rating 17 tahun ke atas dan masih ada orang tua yang bawa anak-anaknya nonton di film itu. Gue masih gak ngerti bagaimana cara jaringan bioskop ini menyaring penonton-penontonnya. Balik lagi soal filmnya, secara penceritaan gue harus akui film ini dapat bercerita dengan sangat baik. Gue menikmati film ini dari awal sampai akhir. Ingat, film ini durasinya adalah 140 menit, 2 jam 21 menit kalau gak salah. Dan gue menikmati film ini sama, itu adalah bukti kuatnya sebuah naskah, bukti kuatnya sebuah cerita. Ketika lo bisa membuat cerita atau menyusun cerita dengan sangat baik, penonton tidak akan sadar bahwa mereka sudah menonton selama itu filmnya. Karena film ini, sepenilaian gue, berhasil membuat fondasi, berhasil membuat latar belakang, berhasil membuat premis utama, bahkan sampai ke akibat tuh dengan sangat baik. Bahkan di adegan intinya, di adegan puncaknya itu benar-benar untuk orang yang pecinta hingar-bingar, pecahkan saja biar ramai. Adegan klimaks dari film itu benar-benar gila banget dan heboh gitu. Definisi heboh yang heboh tuh ya adegan klimaks film ini. Dan gue sangat gak menyangka sih, dan menurut gue adegan klimaks dari film ini sangat tidak Hollywood. Karena begitu heboh dan begitu keren kalau kata gue mah. Gimana ya, ini salah satu film dimana lo dari awal sampai akhir lo bener-bener terpaku buat nonton. Lo tuh gak ada punya alasan untuk merasa bosan untuk menonton film ini, kecuali berbagai reaksi yang mungkin lo keluarkan ketika menonton setiap adegan-adegan yang ada di film ini. Dan gue bisa bilang sih, ini salah satu film terbaik tahun ini, film terlangka terbaik tahun ini. Gue menikmati film ini, gue terpaku film ini, gue terhipnotis menonton film ini. Terlangkah karena film dengan tema seperti ini, film dengan konsep seperti ini itu jarang banget ada. Ini film dengan model, kalau gak salah, dengan tema body horror. Jadi ketika lo menonton film ini dengan mengharapkan ada hantu atau thriller bunuh-bunuhan, enggak, film ini sadis, film ini brutal dengan caranya sendiri. Dan itu keren banget. Dan itu gak sering kita dapatkan. Film ini adalah film yang langka. Gue bisa bilang film ini ada film yang langka. Jadi kalau lo ngerasa di kota lo ada film ini, nonton deh. Karena ini filmnya benar-benar langka dan gak banyak yang muter. Lo bisa nonton film ini, ya gue bisa bilang ini sebuah privilege sih sebagai orang Indonesia. Acting Demi Moore keren di sini. Dia bisa memerankan seseorang yang desperate, effortless, tapi karakter dia yang merasa ditinggalkan, merasa mulai tidak berharga. Bahkan ada satu adegan di mana dia hendak datang ke kencan karena dia akan udah janjian sama seorang cowok, namun akhirnya dia memutuskan untuk tidak jadi. Dan itu divisualisasikan dengan acting Demi Moore yang sangat baik. Ada rasa putus asa, ada rasa ketakutan, ada rasa khawatir, ada rasa marah pada diri dia bahwa dia sudah tidak menarik lagi. Ada momen di film ini, di adegan ini, yang membuat degradasi kepercayaan dirinya si Elizabeth ini dapat dimainkan dengan baik oleh Demi Moore. Dan itu keren banget. Aktor-aktor yang lain gak ada yang masalah, semuanya bermain dengan sangat baik. Dan gue menonton film ini, again, secara keseluruhan itu film ini bagus. Jadi gue gak ada, kan sering gue ketika gue nonton film itu ada satu faktor, satu hal dalam film ini membuat gue terdistraksi. Sampai gue kadang kalau nonton kayak, kok gitu sih lah, ini kenapa begini. Enggak, gue nonton film bener-bener udah nikmatin aja sebuah karya sinema yang sangat keren gitu. Semua faktor dalam film ini bermain, bekerja, bersinergi dengan baik. Acting keren semua. Soal teknis, ini jauh lebih gila lagi. Salah satu alasan kenapa film ini tidak membosankan adalah karena secara penyusunan adegan, secara
visual, secara sinematografi, film ini dapat mencampur adukan berbagai jenis hal dengan sangat baik, mulai dari sinematografi, pemilihan adegan, pemilihan lensa. Film ini banyak menggunakan lensa close up ya. Adegan-adegan still namun beauty itu disusun dan diletakkan dengan tepat oleh sang sutradara. Sound designer dari film ini juga keren karena ya, karena film ini adalah film yang banyak sekali adegan close up, otomatis detail dari sebuah adegan akan semakin diperlukan. Bahkan ada adegan yang begitu detail, begitu sangat diperhatikan detail adalah ketika adegan. Jadi ketika ini mungkin agak spoiler ya, atau mungkin enggak ya, gue nggak tahu ya. Ada adegan ketika Sum mencoba menarik cairan sumsum tulang belakang Elizabeth berulang kali sampai ketika dia di titik menyedot sumsumnya itu ada kayak semacam kotoran atau sesuatu gitu yang menandakan bahwa apa yang lo lakukan udah mulai berdampak buruk, udah mulai ke level yang ini udah keterlaluan dan lu harus stop. Dan itu bisa disampaikan, divisualisasikan dengan sangat baik ya. Dan mungkin ya adegan paling gilanya yaitu adegan terakhir, adegan klimaks dari film ini yang namanya hujan darah itu. Wah gila sih, gue bisa bilang adegan klimaks ini sangat chaos, sangat brutal, sangat hura-hura, sangat gebiar-gebiar. Ini nggak tanggung-tanggung, nggak ada nahan diri, semuanya wah. Walaupun sekilas gue nonton film ini, ketika gue lihat adegan klimaks itu, secara sekilas waktu gue nonton film ini, gue sempat terpikir atau teringat adegan klimaks dari film Inglourious Basterds. Karena secara konsep, secara lokasi itu mirip-mirip, dan bahkan secara chaosnya pun juga mirip-mirip. Cuma kalau di Inglourious Basterds itu kan adegan klimaksnya itu, ini kayak clue kali ya gue. Ini kayak clue gue buat kalian kalau menonton film ini. Di klimaks Inglourious Basterds itu kan ketika bioskopnya itu dibakar. Di sini beda, chaosnya sama, brutalnya sama, tapi ini beda jenis aja. Tapi kalau bertanya, terus kekurangan film ini apa? Justru lucunya kekurangan film ini bukan di filmnya, tapi di sensornya. Ya walaupun film ini punya rating 21 tahun ke atas, bukan berarti film ini bebas dari sensor, enggak. Film ini ada sensornya, dan hal ini yang menyebalkan. Sensornya itu ya di adegan ketelanjangan, adegan brutal gitu. Yang mana aksi sensor ini seolah-olah bagi gua seperti membodohi penonton gitu. Lo menyensor sebuah adegan wanita yang sedang tidak berbusana sama sekali, polos, ke penonton yang usianya 21 tahun ke atas, yang mana kita sebagai penonton dengan usia segitu, kayak hal itu tuh bukan hal yang gak pernah kita lihat gitu loh. Bahkan sebagian dari kita mungkin sudah melakukannya, bahkan sudah melihatnya secara langsung. Jadi kayak lo menyensor hal itu adalah sebuah kenaifan sih bagi gua. Kayak lu nyensor orang telanjang, kayak ya gue ngeliat pacar gue juga udah sering telanjang gitu, ya udah ngapain lo sensor? Oh ini pornografi, oh come on. Ada sosial media yang video 2 menit 20 detik itu bokep semua ada, lu bisa akses tanpa perlu sensor, ada. Jadi gue bilang ini kayak pembodohan aja gitu loh. Lu mencoba menutupi sesuatu ke penonton yang ngerasa hal itu ya udah jamak kita lihat. Dan sensor ini nggak konsisten, kadang ada bagian disensor, kadang ada bagian enggak gitu. Terus ada adegan sadis-sadisnya gitu, ada adegan sadisnya yang disensor, tapi ada juga yang enggak. Jadi gue nggak ngeliat ini kekonsisten sensornya kayak gimana gitu. Dan beruntung film ini disensornya bukan model dipotong-potong ya, sensornya ini model ke blur. Jadi ada orang telanjang di blur. Walaupun secara cerita nggak ngerusak sama sekali, cuma hanya mengganggu kenyamanan kita sebagai penonton aja sih. Kenyamanan kita sebagai penonton berusia dewasa. Yang mana gua waktu nonton ini pas ngelihat adegan di sensornya kayak ya elah, come on, kita nggak goblok kali, ngapain lu sensor-sensor kayak begituan. Ngomongin soal penyensoran dalam film ini, kalau nggak salah di channel Cinecrip itu Mas Rashid kayaknya udah pernah ngebahas soal sensor ini, dan dia lebih mendalam lagi. Jadi gua nggak mau ngomongin soal panjang, karena sebenarnya pembahasan gua soal sensor ini adalah lebih kepada kegelian gua atau ketidaknyamanan gua dengan penyensoran sesuatu yang untuk penonton dewasa itu ya seperti pembodohan publik aja sih. Terus di sisi lain, ini gua ngomongin soal ceritanya, dan ini kayaknya personal gua aja sih, dan ini pun nggak salah dan juga nggak benar, adalah bagaimana sang sutradara atau skenario film ini membawa film ini ke arah yang bagaimana gitu loh. Karena film ini mungkin mencoba untuk tidak nurut dengan formula klasik film dengan tema-tema eksperimental things gitu ya. Karena film The Substance ini kan berhubungan dengan sesuatu hal yang baru. Ada sebuah serum atau sebuah obat yang dapat memberikan efek yang luar biasa pada penggunanya gitu loh.
Namun di film ini penggunaan obat ini bukan menjadi salah satu hal utamanya, karena gue waktu nonton film ini sempat berharap bahwa udah lo fokus aja di film ini, lo menggunakan obat ini dan ternyata obat ini punya efek samping yang merusak diri lo, dan film ini mencoba untuk berkutat dengan hal tersebut gitu. Itu kan kalau formula klasik dari sebuah film dengan tema-tema seperti ini ya, kayak ada hal baru digunakan ke manusia dan ternyata punya efek samping. Cuma film ini nggak menggunakan pendekatan seperti itu. Film ini fokus kepada sang aktor dan kepribadiannya, sehingga secara nggak langsung membuat sebenarnya kalau lo menggunakan the substance ini dengan baik dan benar, itu nggak ada efek sampingnya sebenarnya. Dan gue sempat menyayangkan hal itu, karena kayaknya kalau misalkan film ini fokus ke efek samping dari obat itu dan impactnya ke tubuh lo, itu mungkin akan lebih menarik. Cuma pendekatan yang diambil sang sutradara soal film ini nggak salah juga, karena film ini emang fokus ke sang tokoh utama dan bagaimana sifat dasar manusia itu berpengaruh pada segala hal, termasuk penggunaan obat seperti ini. That's why gue bilang ya, ekspektasi gue soal cerita ini ya nggak salah, nggak benar juga. Dan sang saudara juga punya hak untuk mengambil pendekatan seperti itu dalam penggunaan tema experimental things kayak gini gitu. Overall, kalau gue mau menilai film ini again and again, gue harus bilang film ini keren banget, film ini gila, film ini langka, dan film ini begitu bagus sampai kalau lu seorang movie girls atau seorang sinema antusias, seorang sinefil, dan lu meluatkan film ini untuk ditonton di bioskop, itu adalah sebuah kerugian lu sebagai seorang pencinta film. Kalau lu nonton film ini nunggu aja ntar nunggu di streaming atau nunggu tayang di tempat lain yang mungkin itu sudah tidak di bioskop lagi, ya itu rugi di lu sih. Apalagi lu jarang nonton film dengan tema seperti ini, dengan tingkat kebrutalan seperti ini di layar bioskop Indonesia. Biasanya zaman dulu film-film dengan tema kayak gini nggak bakal mungkin tayang di Indonesia. So, untuk film The Substance, gue bisa dengan bangga memberikan nilai ini 9/10. Sekeren itu filmnya anjir, keren banget, gila. Apalagi tuh adegan klimaksnya itu yang bener-bener, itu definisi adegan klimaks yang ya gue bisa bilang ini salah satu adegan klimaks dalam sebuah film yang paling keren, paling brutal, paling bangsat sih, gila. Adegan klimaksnya itu bener-bener wow. Walaupun ya feelnya sama waktu gue nonton adegan klimaksnya Inglourious Basterds, mirip-mirip gitulah, bener-bener gebiar-gebiar, spektakuler, heboh, nggak pakai ditahan, lo udah nggak kayak gue nggak mau nahan diri nih buat bikin adegan ini, gue pengen bikin ini segila mungkin. Nah itu, so buat kalian yang menonton review ini dan berharap lo mendapat sebuah tontonan yang menarik, unik, dan tidak biasa, ya film ini bisa lo jadikan pilihan untuk menonton. Dan kalau lo bisa menonton film di bioskop, itu adalah sebuah privilege. Gue kasih tahu sekali lagi, lo bisa menonton film ini di bioskop, itu adalah sebuah privilege buat lo sebagai seorang sinefil. So itu aja review gue soal film The Substance. Kalau lo suka sama review gue, lo bisa klik like, atau lo punya pendapat lain soal film ini, lo bisa tulis pendapat lo di kolom komentar dan kita bisa berdiskusi di situ. Dan sampai jumpa di review-review gue lainnya. Dadah.